Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 847-849. Nama tongkat Kunpeng mungkin terkenal di dunia manusia, tetapi di negeri dongeng, tongkat itu adalah mutiara kacau milik Kevin Ye dan nama hilang Dong Huang Zong, yang dikenal sebagai tiga harta spiritual bawaan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Gurunya, Kunpeng Daseng, adalah guru Wanyao. Dia berlari melintasi tiga alam dan memandang rendah keberadaan dunia. Dalam hal senioritas, Kevin Ye, yang merupakan makhluk abadi pertama di 9 alam, tidak tahu berapa banyak Yuan Hui yang akan lebih lambat dari yang lain. Di bawah cahaya tongkat Kunpeng, Michael Liu tertegun dan terpana selama beberapa menit. Pada akhirnya, pikiran Michael Liu terganggu oleh raungan seorang wanita. Kamu mengompol lagi, dasar bajingan. Kamu berusia 5 tahun, dan kamu marah. Baik itu Kevin Ye atau Michael Liu, mereka semua linglung, dan kemudian dengan cepat melihat ke belakang. Pada saat ini, kedua orang itu dapat melihat bahwa di bawah cahaya tongkat Kunpeng, ada sebuah bayangan ilusi di belakang Michael Liu. Bayangan itu memperlihatkan seorang anak laki-laki berusia 5 atau 6 tahun duduk di samping tempat tidur, dan seorang wanita muda berusia 20-an masuk ke dalam kamar. Anak laki-laki itu memiliki wajah bayi yang cantik, yang sangat mirip dengan Michael Liu. Dan pemandangan di seluruh bayangan itu juga sangat familiar, itu bukan tempat lain, itu adalah Villa Liu Jia di dekat laut. Pemandangan yang familiar, suara yang familiar, orang yang familiar. Semua itu memunculkan kenangan paling lembut di hati Michael Liu. Anak laki-laki Bao, jika kau mengompol lagi di masa depan, aku akan melepas celanamu dan memukul pantatmu dengan keras. Aku akan melakukan apa yang kukatakan kali ini. Wanita itu sedang mengepulkan kain basah, sementara anak laki-laki kecil itu tertawa cekikikan. Pada saat ini, seluruh tubuh Michael Liu linglung, dan matanya basah oleh air mata. Ibu, ibu. Pada saat ini, Michael Liu ingin menangis, tetapi dia tidak bisa menangis sama sekali. Dia hanya tersedak. Sepasang matanya yang sepanjang hari bermain-main dan tersenyum benar-benar mengungkapkan perasaan sentimental orang-orang, serta semburan isak tangis. Dari mengenal saudara perempuan dan laki-laki Michael Liu hingga sekarang, Kevin Ye tampaknya tidak pernah bertemu dengan ibu Michael Liu dan Mona Liu. Kevin Ye tidak pernah bertanya. Tampaknya wanita biasa dalam gambar ini adalah rasa sakit keluarga Liu. Dengan spray yang sudah siap, wanita itu akan keluar. Tetapi jari-jari Michael Liu sedikit gemetar, jika tidak ingin menyentuh pipi wanita dalam gambar itu. Bu, ibu, jangan pergi, jangan pergi. Hanya ketika ujung jari Michael Liu menyentuh gambar itu, seluruh gambar berubah seketika. Patah hati seperti Michael Liu, tetapi juga tidak dapat menghentikan semua ini terjadi. Sudah lama di udara. Namun, gambar yang tergambar ternyata adalah sebuah gedung yang menjulang tinggi. Di dalam gedung, di kantor ketua, seorang sosok paruh baya dengan setelan jas duduk di kantornya yang mewah. Meskipun punggungnya besar dan berkacamata polos, dia masih bisa melihat dari wajahnya bahwa pria paruh baya dengan sikap penuh itu masih Michael Liu. Namun, tidak diketahui berapa tahun kemudian Michael Liu berada di volume lukisan ini. Ketua, Watson menelepon. Anda diundang untuk menghadiri rapat penggabungan grup mereka sore ini. Saya tidak punya waktu. Itu adalah grup kecil yang bisa dihadiri Henry. Ya, Ketua. Ngomong-ngomong, Ketua Dewan Direksi, Kepala Keluarga Manchester di Amerika Serikat juga ingin bertemu dengan Anda. Mereka berlutut dan meminta Ketua untuk membeli bisnis keluarga mereka. Apa yang bisa dibeli oleh bisnis keluarga dengan aset negatif? Biarkan mereka menyingkir. Michael Liu tidak bisa mempercayai matanya lagi ketika dia melihat dirinya sendiri dalam gambar dengan semangat tinggi dan napas dalam-dalam. Ini aku, apakah itu aku? Michael Liu gemetar dan tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian gambar itu berubah, dan sekretaris kecil Michael Liu berbalik dan pergi. Hanya ada satu orang yang tersisa di kantor mewah itu. Michael Liu dengan lembut melepas kacamatanya dan menyekanya dengan kain basah. Dia dengan enggan bersandar di kursinya. Taipan bisnis, Taipan keuangan, mengendalikan kekaisaran kepercayaan di seluruh dunia. Tapi aku tidak bahagia. Kakak ipar, aku tidak bahagia. Kemudian wajah Michael Liu menunjukkan senyum pahit, kakak ipar, kakak perempuan, aku tidak tahu apakah kalian bahagia di negeri dongeng. Mungkin kalian benar mengatakan kepadaku bahwa ketika seseorang berdiri di puncak, dia akan kehilangan lebih banyak. Mungkin kita lebih bahagia ketika kita berdiri di kaki gunung dan melihat ke atas gunung. Gambar itu berhenti di sini.
Seluruh tongkat kunpeng tampaknya telah kehilangan spiritualitasnya, dan cahayanya menghilang dalam yang tak terlihat. Berdiri di ruang pelatihan yang kosong, Michael Liu dan Kevin Ye saling memandang dan linglung untuk waktu yang lama. Kakak perempuan, kakak ipar, apakah kedua foto itu tadi? Michael Liu tercengang dan bertanya kepada Kevin Ye. Namun, Kevin Ye penuh dengan kehilangan dan kehilangan akal sehatnya untuk waktu yang lama sebelum dia berbicara dengan lemah, itu adalah masa lalu, dan masa depan. Meskipun hasil ini telah diprediksi oleh Michael Liu, itu masih membuat Michael Liu merasa ragu-ragu dari mulut Kevin Ye. Mata Michael Liu mula-mula menatap tongkat kunpeng di tangan Kevin Ye untuk waktu yang lama, lalu matanya mulai bergerak perlahan ke pipi Kevin Ye. Kakak ipar itu, apa yang baru saja ditunjukkan dalam gambar itu semuanya benar, kalau begitu, seperti itulah aku di masa depan. Michael Liu sangat gembira dengan hal ini, tetapi juga merasakan sedikit kecemasan. Namun, Kevin Ye berkata sambil tersenyum, Lao Liu, tidak ada kesuksesan yang dapat dicapai tanpa kerja keras. Tidak ada masa depan yang pasti. Itu hanya ramalan. Apakah kamu mengerti? Kevin Ye sebenarnya ingin mengatakan lebih banyak, tetapi dia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Matanya sedikit terkulai, wajah Kevin Ye tampak sedikit lelah, dan berkata, baiklah, Lao Liu, sekarang sudah tengah malam, dan kamu sudah lelah seharian. Kembalilah dan istirahatlah lebih awal. Jelas, Michael Liu masih memiliki beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada Kevin Ye, seperti negeri dongeng. Namun, melihat ekspresi Kevin Ye, Michael Liu juga mundur. Dengan dengungan lembut, Michael Liu hanya berkata, kakak ipar itu, kamu harus beristirahat lebih awal. Setelah itu, Michael Liu menoleh dan bergumam di sudut mulutnya, lalu meninggalkan ruang pelatihan. Sampai Michael Liu pergi jauh dan luas, Kevin Ye Chai tersenyum pahit, menimbang tongkat kunpeng di tangannya, dan berkata dengan getir, tongkat kunpeng dapat memprediksi masa lalu dan masa depan. Rumor itu memang benar, seperti yang diharapkan. Aku tidak tahu di mana masa depanku berada. Wajah Kevin Ye tiba-tiba tenggelam, dan dia melemparkan tongkat kunpeng ke udara. Aura kacau meresap, dan sinar cahaya jatuh di kepala Kevin Ye. Kemudian, seolah-olah melihat ke cermin, Kevin Ye melihat dirinya sendiri dalam kehampaan. Bab 848. Hantu kosong tongkat kunpeng membawa Kevin Ye ke dunia lain. Itu adalah lautan gelombang darah, embusan bau darah tidak dapat hidup di permukaan laut, di mana-mana Anda dapat mendengar suara tangisan dan lolongan, seolah-olah ini adalah neraka di bumi. Dengan matanya yang bergerak, Kevin Ye dalam keadaan linglung dan berbisik, lautan darah, sungai Styx. Itu adalah lautan darah dan sungai Styx. Kevin Ye sangat familiar dengan pemandangan dalam gambar ini. Ini adalah pertempurannya yang paling mengguncang dunia di negeri dongeng, dan juga yang terakhir. Di lautan darah, kerangka-kerangka bergulung dan bendera-bendera berkibar di atas sungai Styx. Setelah beberapa saat, sekelompok prajurit dengan helm perak dan baju besi perak muncul di lautan darah. Mereka berpakaian rapi dan spanduk-spanduk mereka dipajang. Prasasti Kaisar Haotian adalah kaisar tertinggi. Melihat ini, Kevin Ye menghela nafas, karena dia tidak dapat melihat batas surga. Pasukan dan jenderal-jenderal surgawi dalam perang ini hampir semuanya jatuh dan berubah menjadi debu. Di depan barisan, seorang sosok berpakaian putih berdiri di udara. Dia tampak seperti seorang abadi. Dia bukan yang pertama abadi di 9 alam. Siapa Ye? Tepat pada saat itu, Kevin Ye melihat sendiri yang asli, tetapi merasa sedikit aneh, sedikit aneh. Dia memimpin sejuta surgawi para prajurit menyeberangi lautan darah dan sungai Styx. Betapa agung dan agungnya Ye saat itu. Namun sekarang, dipaksa untuk melepaskan jiwa dunia, betapa tertekan dan sunyinya Kevin Ye. Ye Tianzun, para perwira dan prajurit dari 18 divisi surga sudah siap. Kita dapat menyapu lautan darah segera setelah guru surgawi memerintahkan kita. Jenderal Zuo, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Hantu tua iblis darah adalah karakter sebelum penciptaan langit dan bumi, tidak begitu ramah. Menurut perintahku, para jenderal dan prajurit surga akan mulai mengelilingi lautan darah sesuai dengan susunan air kering. Ketika aku berhasil dalam pertempuran yang menentukan dengan iblis darah, para jenderal dan prajurit dari seluruh dunia dapat datang satu demi satu dan mengalahkan klan Ashura. Berjanjilah, aku akan mematuhi hukum surga. Setelah dialog, spanduk berkibar di atas lautan darah, dan jutaan prajurit surgawi berbaris. Dan pada saat ini, lautan darah di lautan Styx bergelombang, ke dalam potensi sungai. Falcon Ye, iblis ini dan air sumurmu tidak menyerbu sungai.
Aku tidak menyangka bahwa kamu bersedia menjadi anjing di surga hari ini, dan tentara menyerang lautan darah. Bagaimana aku bisa mengampuni kamu? Iblis darah tua, kau harus melakukan hal-hal jahat, dan menyakiti makhluk hidup untuk membudidayakan putra dewa darah. Sekarang, kau pantas mendapatkan darah prajurit istana surgawi. Hari ini, kau tidak tahu bagaimana cara bertobat. Kursi itu hanya bisa menyalahkanmu dan membiarkanmu menghilang di antara langit dan bumi. Hahaha, Falcon Y, Lizzie memiliki suara yang besar. Aku lahir di antara langit dan bumi. Dalam hal senioritas, aku bisa menjadi leluhurmu. Di depan orang lain, kau adalah yang pertama abadi di 9 alam, tetapi di depan iblis, kau bukan omong kosong. Jika kau ingin memusnahkan iblis, kau harus melihat apakah kau memiliki kemampuan ini. Semua makhluk hidup di lautan darah, 4 jenderal Sura, keluarlah kepadaku. Dengan perintah dari iblis darah, lautan darah tiba-tiba menjadi ganas. Seluruh prajurit klan Asura bertempur melawan ratusan ribu prajurit surgawi. Dan di tengah gambar, pasang surut dan leluhur iblis darah mulai bergerak dengan tenang. Di seluruh lautan darah terdapat semburan pedang, potongan mayat di mana-mana. Perang ini tidak asing bagi Kevin Ye, karena itu adalah kenangan terakhirnya di negeri dongeng, yang masih segar dalam ingatannya. Hanya saja ketika dia berdiri di lautan darah, semua perhatiannya terfokus pada lawannya, leluhur iblis darah, tetapi dia tidak melihat seluruh medan perang secara makroskopis sekarang. Deng mundur 2 langkah, dan Kevin Ye sendiri ketakutan. Kejam, selain ini Kevin Ye tampaknya tidak menemukan kata sifat yang cocok untuk menggambarkan perang. Dalam cahaya pedang dan pedang di atas lautan darah, tidak hanya ada jutaan prajurit dari surga, tetapi juga orang-orang dari klan Sura. Kevin Ye mungkin baru mengetahuinya hari ini bahwa dalam pertempuran berdarah itu, tidak hanya 1 juta prajurit yang terbunuh di lautan darah, tetapi juga orang-orang Ashura yang telah hidup di lautan darah selama beberapa generasi. Warna darah telah membutakan mata Kevin Ye. Saat ini, yang dilihat Kevin Ye adalah pembantaian. Seluruh hidupnya langsung musnah dalam debu sejarah, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk berbicara. Saat ini, suasana hati Kevin Ye sangat rumit, dan hatinya tampaknya mempertimbangkan apakah pertempuran seperti itu benar atau salah. Di tengah hantu, dia bertarung dengan iblis darah selama 300 ronde. Falcon Ye, kamu telah membantai keturunan orang-orang Asura begitu banyak. Bahkan jika iblis telah mempertaruhkan nyawanya, dia tidak dapat membiarkanmu meninggalkan lautan darah. Cahaya menyala, dan leluhur iblis darah tiba-tiba tumbuh dengan 9.900 kepala, putra dewa darah dari seluruh langit, keluarlah. Dan Falcon Yek adalah pengorbanan manik-manik kekacauan, berteriak, manik-manik kekacauan, buka. Kevin Ye tahu bahwa ini adalah serangan terakhirnya, dan karena serangan inilah Kevin Ye terpaksa membebaskan batas bawah. Namun, ketika 2 sinar cahaya dalam bayangan itu bertemu, Kevin Ye tiba-tiba menemukan sesuatu yang salah. Tunggu, tidak, itu tidak benar. Pada saat itu, kekuatan untuk menghancurkan manik-manik kekacauan dan memaksa prajurit kita untuk menyelesaikan masalah tidak berasal dari iblis darah, tetapi dari. Pada saat ini, seluruh orang Kevin Ye linglung. Dalam gambar tongkat kerajaan Kunpeng, titik nyala tiba-tiba jatuh di luar langit 33, dan kemudian muncul di lautan darah dan sungai Styx. Itu adalah gelang perak, gelang itu tanpa ampun menghancurkan manik-manik kekacauan Falcon Yek, tetapi juga mengenai hantu tua iblis darah. Hantu tua iblis darah itu pintar. Dia memiliki 9.900 dewa darah, dan memiliki 9.900 nyawa. Oleh karena itu, setelah terkena gelang perak, iblis darah itu memuntahkan seteguk darah dan memusnahkannya ke dalam lautan darah. Namun, sepasang mata ganas itu menatap ke arah 33 langit yang berat. Dengan lembut menutupi dadanya, Kevin Ye merasakan ledakan kengerian, keringat yang menakutkan, membasahi seluruh pakaiannya. Setelah waktu yang lama, mulut Kevin Ye hanya berkata dengan suara ringan, gelang berlian, ini gelang berlian. Seketika, wajah Kevin Ye tersenyum pahit, Lier yang baik yang tidak bertanya tentang urusan dunia. Itu kamu, itu kamu. Saat ini, Kevin Ye panik karena takut, dan sedikit tidak berdaya karena takut. Namun, melihat pertempuran pertama di lautan darah, Kevin Ye menyimpulkan bahwa ini adalah konspirasi dari awal hingga akhir. Pasti ada pendorong di balik pembebasan batas bawah, dan sepasang mata ini mungkin sedang melihat diri mereka sendiri, menatap diri mereka sendiri. Gambar itu melintas dan menghilang ke dalam yang tak terlihat. Kevin Ye mengambil alih tongkat kunpeng di udara dan mengerahkan kekuatannya lagi. Sebuah roh dimasukkan ke dalamnya.
Dibandingkan dengan masa lalu, Kevin Ye ingin melihat masa depannya. Hanya saja kali ini, tongkat Kunpeng tampaknya telah kehilangan khasiatnya. Cahaya bersinar di tubuh Kevin Ye, dan ada jejak bayangan, tetapi bayangan itu memantul di beberapa tempat sebentar-sebentar, lalu menghilang lagi. Lei Shan, Bu Sufeng, Yun Hai. Kevin Ye berkata pada dirinya sendiri, tapi mengapa tiba-tiba menghilang? Kevin Ye, yang tidak percaya pada kejahatan, menggoyangkan tongkat Kunpeng lagi, tetapi hasilnya tetap sama. Kamu hanya bisa melihat masa lalu, tetapi kamu tidak bisa melihat masa depan. Mengapa? Kevin Ye terdiam beberapa saat, dan seluruh orang itu berdiri di ruang pelatihan di lantai 3 Kota Langit. Bab 849. Bisa mendapatkan tongkat Kunpeng merupakan suatu kegembiraan yang tak terduga bagi Kevin Ye. Mengenai apakah dia bisa melihat masa depan, Kevin Ye tidak terjerat. Bagaimanapun, seperti yang Kevin Ye ceritakan pada legenda Liu Ming, masa depan tidak pasti, dan pada akhirnya tergantung pada pilihannya sendiri. Ketika cahaya matahari kembali menyinari daratan dekat laut, hari baru pun dimulai. Bagi kelas kelulusan SMP Lin Hai No. 1. Hari ini sangatlah penting, karena hari ini tibalah hari ujian bulanan. Seluruh gedung pengajaran SMA Lin Hai No. 1. Saat ini dipenuhi dengan luapan ketegangan. Meskipun kegiatan semacam ini tidak memiliki banyak pengaruh pada lagu-lagu indah Kevin Ye, Lin Sai Ling dan pihak lain, itu adalah hal yang paling penting bagi siswa biasa. Dengan suara yang jelas, kelas kelulusan ketiga SMA Lin Hai No. 1 pada ujian kuartal kedua juga membuka pendahuluan. Standar ujian kali ini berbeda dari sebelumnya. Semua kelas hampir didistribusikan ulang. Seluruh ruang ujian sunyi, dan tidak banyak orang yang saling kenal. Namun, untungnya, di ruang ujian Kevin Ye, ada 2 orang yang dikenalnya. Kedua orang ini adalah Michael Liu dan Howard Zhang. Kevin Ye, Michael Liu, Howard Zhang, segitiga besi legendaris tidak berada di kelas yang sama, tetapi ujian akhir ditugaskan ke ruang ujian yang sama. Pada saat yang sama, pengawas kelas ini juga merupakan kenalan Kevin Ye, Liu Minghai. Berdiri di podium, ketika Liu Minghai melirik keberadaan Kevin Ye di ruang pengawasnya, matanya tiba-tiba menjadi tajam, bahkan semburan cibiran yang menyeramkan. Ketika Liu Minghai datang ke kelas pertama sekolah menengah pertama No. 1, Kevin Ye memberinya kesan yang kuat. Sekarang, dengan kebencian baru dan kebencian lama, Liu Minghai membenci Kevin Ye. Hari ini, Kevin Ye muncul di area pengawasnya lagi. Jika Liu Minghai tidak melakukan gerakan kecil, dia akan melihat iblis. Berdiri di podium, melihat para siswa yang menyerahkan kertas ujian, Liu Minghai berpura-pura serius, para siswa, kalian semua adalah siswa kelas 3 senior yang lulus. Ini adalah pertama kalinya bagi kalian untuk mengetahui kebenaran sejak kalian masuk kelas 3 senior, dan ini juga merupakan ujian yang paling akurat untuk mencerminkan kemajuan belajar kalian pada tahap ini. Jadi saya berharap bahwa ketika saya mengawasi ujian, semua siswa dapat memperbaiki sikap mereka, dan tidak melakukan beberapa tindakan kecil. Jika guru melakukan beberapa tindakan serius, konsekuensinya akan sangat serius. Jika ringan, kertas ujian akan 0, dan jika serius, saya akan menyerahkannya ke kantor pengajaran untuk pencatatan nilai minus utama. Apakah kalian semua mengerti? Saat ini, Liu Minghai penuh gaya, dan posturnya seperti guru yang tegas. Namun, jelas bahwa ucapan Liu Minghai tidak ditujukan kepada semua orang, tetapi hanya kepada Kevin Ye. Dalam hal ini, Kevin Ye tersenyum, untuk Liu Minghai barang semacam ini, mengucapkan kata-kata buruk, dia mencibir pantatnya, Kevin Ye dapat mengetahui omong kosong apa yang ingin dia lakukan. Sambil menggelengkan kepalanya, Kevin Ye tidak menganggap Liu Minghai sebagai sesuatu. Sebaliknya, dia mulai menulis dan menjawab kertas ujiannya sendiri. Menurut praktik yang biasa, ujian pertama adalah ujian bahasa Mandarin, dan yang ini tidak terkecuali. Untuk bahasa, Kevin Ye dapat menjawab dengan mata tertutup. Tingkat kesulitan kertas ujian ini relatif sama, jadi hampir seperti memberikan poin kepada Kevin Ye. Sebenarnya, kertas ujian itu sendiri tidak sulit bagi Kevin Ye. Satu-satunya hal yang membuat Kevin Ye merasa tidak nyaman adalah Liu Minghai. Sejak awal ujian, Liu Minghai telah berkeliling di sekitar Kevin Ye. Matanya menatap Kevin Ye dengan tajam, seperti polisi yang sedang mengawasi seorang penjahat. Selama Kevin Ye mendongak, Liu Minghai akan melangkah maju dan berdiri di sampingnya. Bahkan ketika dia bertindak terlalu jauh, dia tidak bisa berhenti mengetuk mejanya, yang akan memengaruhi jawabannya. Namun, Kevin Ye hanya mengangkat kepalanya, dan tidak ada pelanggaran lain. Oleh karena itu,
Liu Minghai tidak dapat menemukan cara lain untuk menghadapi Kevin Ye. Dia hanya bisa melakukan gangguan yang tidak tahu malu seperti itu. Perilaku Liu Minghai ini hampir merupakan seluruh suku di mata Michael Liu. Saat ini, Michael Liu, dengan wajah aneh, berhenti menulis di tangannya, dan kemudian memadatkan suaranya menjadi satu baris dan berkata kepada Kevin Ye, kakak ipar, pengawas ini tampaknya sangat menargetkanmu. Siapa orang ini? Apakah kamu sedang mengadakan festival? Saat ini, Michael Liu sudah berada di ranah gajah naga setengah langkah, dan dia juga mengolah Taoisme. Oleh karena itu, sangat mudah baginya untuk memadatkan suara menjadi satu baris, dan tidak ada yang akan menyadarinya. Kevin Ye tersenyum masam dan menjawab dengan cara yang sama, nama orang ini adalah Liu Minghai, guru sejarah di kelas kita. Tentu saja, dia masih dari keluarga Liu, ibu kota kaisar. Dalam hal senioritas, dia seharusnya sepupumu. Sial, kamu masih ada hubungannya denganku. Sialan. Tidak heran semakin aku melihat orang ini, semakin tidak menyenangkan bagiku. Ternyata dia dari keluarga Liu, ibu kota kaisar. Meskipun dia juga lahir di keluarga Liu, ibu kota kaisar, Michael Liu memiliki perasaan pengucilan yang wajar. Terutama, pria di depannya telah berulang kali meminta masalah pada Kevin Ye, yang membuat Michael Liu semakin tidak nyaman. Duduk di belakang kelas, Michael Liu melirik Howard Zhang di sisi lain. Howard Zhang segera mengerti. Bagaimanapun, gerakan kecil Liu Minghai juga terlihat di mata Howard Zhang, dan hatinya sangat tidak nyaman. Oleh karena itu, Michael Liu dan Howard Zhang, dua peri hantu, berdiskusi dan bersiap untuk menjaga Liu Minghai dengan baik. Tentu saja, pada saat ini, Liu Minghai tidak tahu bahwa dia telah terlibat dalam sebuah acara tipu daya besar. Pada saat ini, Liu Minghai sedang berayun maju mundur di tepi panggung. Dia mengangkat tangannya dan melihat arlojinya. Dia bergumam dalam hatinya, hampir separuh waktu ujian telah berlalu, dan Kevin Ye yang terkutuk itu tampaknya tidak memiliki gerakan. Sepertinya aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku harus mengambil inisiatif untuk menyerang. Duduk di kursi, ada keheningan untuk beberapa saat. Tiba-tiba, pikiran Liu Minghai melintas dengan perhatian yang luar biasa. Kemudian Liu Minghai tertawa terbahak-bahak. Dia menatap ke arah Kevin Ye dengan dingin. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, Kevin Ye, jika aku tidak dapat membuatmu kehilangan muka di depan semua guru dan siswa di sekolah kali ini, aku tidak akan dipanggil Liu Minghai. Setelah mengambil keputusan, Liu Minghai berdiri dan melangkah ke arah Kevin Ye. Berdiri di samping Kevin Ye sepanjang waktu, Liu Minghai mengambil kertas ujian di desktop Kevin Ye, dan kemudian menatap Kevin Ye dengan kemarahan pura-pura di matanya, yang terlihat seperti dia akan memakan Kevin Ye. Dan Kevin Ye tidak melawan, tetapi membenci senyum dan menatap Liu Minghai dengan jenaka, Guru Liu, apa yang kamu lakukan? Tindakan tiba-tiba Liu Minghai mengejutkan Howard Zhang dan Michael Liu di belakang kelas. Mereka semua berkata satu sama lain, Gelaozi, aku belum punya waktu untuk bergerak. Adalah salah perhitungan bagi bocah itu untuk mengambil kesempatan.